Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa ikhwanihi amma ba'd. Suatu iman yang berharap ridho serta Allah tentunya meridhoi, menyayangi kita. Sebelum kita masuk ke kajian kita, terlebih dahulu tentunya beberapa sesi sudah kita lewati dan juga di mana buletin juga sudah aktif sebulan sekali, dan saya ada keinginan dan juga sudah diketik kemarin itu semoga saja lancar untuk 10 minggu. Jadi sepekan sekali bakal ada, sepekan sekali. Insya Allah walaupun tidak sehebat buletin At-Taubah Ustaz Tasudin, tapi bisa saja mungkin sebagai ya minimal menambah wawasan dan juga perbaiki wawasan. Itu diantaranya, dan juga diantaranya juga banyak lagi. Jadi tentang nanti memang kedepannya saya juga beberapa di uang di sana juga di tabungan juga yang gathering kita itu insya Allah untuk kajian yang kita beli buku kajian untuk kita sama-sama kaji bareng lagi. Sekarang kita teruskan macam-macam sihir. Bab 25 Kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Sulaiman. Di sini ada beberapa di mana Imam Ahmad meriwayatkan, telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Ala, dari Qoton bin Ubaisah, dari bapaknya, bahwa ia telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Innal ya fata wa tarqa wa qiyarata minal jibti. Ini masih sambungan tentang jibat atau man akoda ubdatan summa nafasa fiha fakot sahara wa man sahara fakot asrofa wa man ta'allaqo syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang membuat suatu wukulan atau tali wukul, si tali itu ditiupkan. Jadi kalau di kita misalnya ada tali, di sini kan tali, di sini tiup, gitu kan. Kalau dunia perdukunan itu sudah tahu lah. Dan kalau di TV juga suka ada dulu pakai tiupan seperti itu. Wuhul juga disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri nafasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Nah, min syarri nafasati fil 'uqad. Uqad itu adalah kalau diterjemah diartikan bukul. Nah, bukul di sini adalah tali. Artinya karena nanti juga berhubungan dengan surat Al-Falaq. Dan surat Al-Falaq ini salah satu surat yang merupakan dari surat Mu'awwidzah
Muawizat itu yang dipakai untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca sebelum tidur supaya melindungi dari syaitan yang mengganggu dalam tidurnya. Di mana di ayat yang keempatnya itu tentang uqad atau karena akidah itu berada dari kata aqadah yang berarti buhul atau tali. Maksudnya tali itu adalah seseorang harus mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hablullah, menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan vertikal. Di samping hubungan horizontalnya kepada makhluknya, dan juga pastinya harus utamanya itu kepada Allah, sehingga memperbaiki hubungannya dengan manusia juga. Nah, buhul di sini adalah tali secara sungguhan, bukan secara maknawi seperti surat Al-Falaq yang tadi. Ini tali sungguhan secara fisik, ditiup, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan tukang sihir. Karena itulah yang disebut sihir. Maka ia telah melakukan sihir, dan barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah melakukan kemusyrikan. Dan barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda atau jimat itu dipakai, maka ia dijadikan Allah bersandar pada benda itu. Maksudnya sehingga dia menyingkirkan penyandaran dirinya kepada Allah. Kalau di Al-Quran itu inni aslamtu wajhiya, aku kan ada yang ini wajah tu wajhiya, tapi ada juga yang ini aslamtu wajhiya. Kalau yang wajah itu kan menghadapkan wajah, maksudnya badan kami, tubuh kami. Ada juga yang kalau nggak salah aslamtu wajhiya, mengislamkan, bersandar, berserah diri atas wajah kami. Yang dimaksud tubuh, badan, karena ini disebut sedikit kolil untuk yang besar, ya kaidah usul fikihnya itu untuk menyeluruh. Karena itu juga sahabat Ali radhiyallahu anhu disebut karamallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya. Yang dimuliakan pasti bukan wajahnya aja. Kalau wajahnya aja mungkin ngelihat wajahnya aja tampan. Tapi ternyata yang dimuliakan itu seluruh tubuhnya. Hanya disebut wajah itu adalah sebagai mewakilkan dari apa yang disebut. Jadi di Al-Quran itu harus menghadapkan wajah atau tubuh kepada Allah seharusnya. Tapi Allah singkirkan karena dia telah melakukan menggantungkan diri kepada jimat. Di riwayat Ibnu Mas'ud juga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ala hal unab biukum mal idoh." Maukah kamu aku beritahu apakah ad itu? Jadi ini beda, bukan seperti adha, itu bukan. Kalau adha itu mah kan penyembelihan, beda lagi. Tapi yang dimaksud di sini mal'ido ini adalah perbuatan adu domba. Karena kalau adha atau udhiyah itu selalu hubungkan dengan penyembelihan. Tapi kalau di sini terjemahnya beda lagi, yaitu adu domba.
apa itu? Nanti adu domba itu ya nami matu al kolatu bainan nas, yaitu perbuatan mengadu dombakan, yaitu banyak membicarakan kejelekan dan menghasut di antara manusia. Ada riwayat Muslim. Jadi perbuatan adu domba dan juga hasud itu adalah al-idoh, yaitu nanti di penjelasan berikutnya. Dan Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah SAW sabda, ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghubungkan dengan perkataan Rasul yang barusan. Inna minal bayani latiron. Sesungguhnya di antara susunan perkataan penjelasan yang indah itu adalah kekuatan sihir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi memang adanya syubhat itu kan di kita hipnotis gitu ya, karena juga banyak pertanyaan kalau kepada ulama, termasuk ulama salaf itu mengenai hipnotis. Bagaimana hukum hipnotis? Kemudian memakai kata-kata indah. Kemudian ada yang memang menjelaskan di antara ulama salaf, apabila itu dipakai untuk membuktikan keadaan sesuatu, membuktikan keadaan si pelaku, itu silakan saja, silakan hipnotis itu dilakukan. Tapi kalau untuk menyihir sampai menyebutkan kebohongan dan juga mempermainkan orangnya itu, maka itu sangat dilarang. Nanti ayatnya juga ada di mana tadi hadis yang pertama, innal ifayata wat tarqa wat tiarota minal jibti. Ifayat, tarq dan tiarok adalah jibat. Tahu menafsirkan hadis ini dengan mengatakan ifayah adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Jadi kalau ingin nasibnya ini diterbangkan, si burung itu diterbangkan kemana tujuannya supaya dia mendapatkan nasib ini. Kemudian sudah sampai di tujuan tersebut, si burung dia saja berkicau, bukan? Kemudian dia itu mengatakan sesuai apa yang dikisahkan oleh burung itu, sehingga dia berkata bahwa saya nasibnya akan seperti ini, yang dikatakan oleh burung ini. Maka itulah termasuk jibat. Dan juga taq itu adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Jadi ada dua. Kalau di bab ke-3 waktu itu, bab 3 Kitabut Tauhid itu tentang yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Termasuk di dalamnya adalah tidak merubah batas tanah. Yang pertama bisa karena itu adalah wilayah keadaan si kaum muslimin atau wilayah keadaan kaum yang lain, atau wilayah di mana warga lain, misalnya warga Malaysia, misalnya diubah sedikit saja tanahnya itu dibongkar atau diubah sedikit saja, itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan keji. Dan bisa juga yaitu membuat garis di tanah
ada juga yang seperti jelangkung, gitu ya. Nah, itu kan ditulis jelangkung, jelangteng, gitu dan seterusnya, pakai garis, gitu kan. Terus ada lagi juga di tanah pakai garis buat ramal atau memancing si jelangkung, gitu kan. Nah, itulah termasuk jimat itu syaitan. Syaitan. Dan jimat yang dimaksud dalam hadis ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan. Hasan itu menyebutnya dengan suatu syaitan. Suara syaitan. Jadi suara setan itu adalah dengan jibat. Jibat itu ada upaya yang tadi beramal nasib dengan menerbangkan burung dan juga membuat garis di atas tanah. Karena itu di tafsir Hidayatul Insan itu yang dimaksud hewan yang di situ bukan hewan secara aslinya, karena hewan diberi akal itu bukan buat berpikir sebagaimana manusia. Hanya mereka akal itu hanya untuk menjelaskan insting mereka, untuk mereka memaksa atau juga melindungi dirinya itu dengan akalnya juga. Ya tidak mungkin hewan tidak berakal, tapi bukan seperti manusia. Kalau manusia untuk berbagai persoalan, tapi kalau hewan binatang itu untuk hanya untuk melindungi dirinya dan juga untuk memangsa beruangnya. Dan dia hanya diberi nafsu juga untuk makan minum dan juga nafsu kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada pasangannya. Nah, itu bukan hewan yang dimaksud dalam tafsir Hidayatul Insan. Tapi yang dimaksud Hidayatul Insan oleh Abu Yahya Marwan bin Musa adalah syaitan. Karena syaitan itu bisa menjadi syaitan itu juga bisa merubah atau menyamarkan dirinya menjadi hewan. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 112 kan waktu itu sudah dijelaskan supaya ingat ya, ayat 112. Nah ini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Tapi ini dari manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Tapi syaitan itu zukhruf, perhiasan, menghiaskan kata-katanya itu indah, seperti indah mutiara, gitu ya. Ya, mutiara syaitan, gitu ya. Mutiara kata-kata syaitan. Jadi di antaranya memang ada yang dari manusia dan jin, ada juga dari hewan, yaitu dari hadis ini. Jadi si syaitan bisa menyamar atau memang sudah si hewan itu dilakukan untuk kesyirikan, maka itu adalah syaitan. Nah, itulah yang dimaksud dalam Hidayatul Insan juga. Itu juga yang dimaksud oleh Hasan. Ini saatnya jayid. Kemudian siaroh itu mah tatayur, sama tatayur itu dengan burung. Tapi kalau tatayur dengan suara-suaranya, suara sangat tua atau suara burung itu ya parkit. Ya itulah. Nanti seperti ini menandakan seperti itulah, sehingga ada seperti itu kejadian, maka itulah termasuk suara syaitan. Jibat juga diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaznya
hadis dari Ubaisah tanpa menyebutkan penjelasan atau tafsirannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik tasaba syu'batan minan nujumu faqadik sabata syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang telah mempelajari sebagian dari ilmu nujum perbintangan, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah dia itu menambah ilmunya tentang nujum, semakin bertambah pula dosanya. Dari riwayat Abu Daud, sanadnya sahih. Jadi inilah larangan dari Rasulullah untuk mempelajari ilmu perbintangan. Pelajari ilmu perbintangan sehingga ada Libra, kemudian Aries, nah itu mendekati syirik. Terus juga kalau itu juga yang jadi subhat itu ada bintang Najmi, itu juga sebenarnya syirik gitu ya, sihir itu. Karena ini tidak menyebutkan kekhususan tentang apa yang Rasulullah, tapi keumuman dari bintang-bintang itu syirik. Sehingga inilah sihir itu dengan pelajari ilmu nujum, semakin bertambah ilmunya itu semakin bertambah dosanya. Alhamdulillah. Tapi kalau pelajari ilmu nujum itu untuk misalnya mempelajari untuk menentukan tanggal komariah itu diperbolehkan, karena ini untuk sebagai jalan buat menentukan satu Ramadan atau satu Muharram yang kemarin, atau juga nanti Idul Fitri, Idul Adha, itu boleh dipelajari ilmu nujum kalau untuk menentukan tanggal komariah. Adapun selain itu untuk menyangka diri nasibnya, maka itu sihir, dan itu adalah suatu syaitan, perkataan setan. Karena itu indah ya, perkataan setan, seakan-akan benar nasib keuangan saya bakal seperti ini, nasib jodoh saya seperti ini, karena saya lahir bulan ini, berarti saya bintangnya ini, berarti saya nasibnya seperti ini. Terasa indah itu. Padahal itu suara setan itu. Nah itu banyak tipuan memang dari setan, yang setan ini untuk membelikirkan manusia itu dengan tipu dayanya itu dengan suara. Karena itu juga dalam surat Luqman ayat 6 itu disebut lahwal hadis. Waminat nasi mayyasari lahwal hadisu lahwal hadisi liyudillahan sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang yaitu menjual mayyasari lahwal hadisi, yaitu dengan lahwal hadis. Lahwal hadis ini memang ada dari sebagian ulama salaf menafsirkan dengan musik. Nah, jadi musik memang di antara ulama salaf ada yang mengharapkannya. Bahkan dari hadis-hadis ada yang mengharapkan musik. Dan juga beberapa hadis disebutkan tanda-tanda kiamat dalam Hidayah An-Nihayah. Itu disebutkan suatu hari manusia akan mengalahkan musik. Jadi bagaimana musik? Memang beda pendapat. Karena itu Ustaz Bubun Marhabun, ini guru saya yang di pengajian di Unjani waktu itu pernah menjelaskan di Unjani itu Bidat ya, kampus Unjani di masjidnya pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud musik itu bukan musik yang seperti musik yang menggelorakan semangat untuk
berjihad atau beramal soleh, bukan. Tapi yang dimaksud bahwa hadis di sini musik yang menyia-nyiakan dengan musik, misalnya musik kita, sehingga dia itu terpesona dan juga bersedih, berpayah-payahan kepadanya. Nah, itu musik yang dimaksud. Adapun misalnya seperti nasyid atau seperti Tasya ungu. Ya, apapun itu ya. Musik yang misalnya untuk beramal soleh atau jihad itu bukan termasuk di dalamnya. Walaupun sebagian ulama salaf mengharapkan, tapi Ustaz Ubud waktu itu menjelaskan itu tidak termasuk. Kalau nasyid itu boleh, masih boleh untuk didengarkan. Jadi lagu-lagu kita yang sekarang itu jangan. Takutnya itu adalah asal-asal syaitan, perkataan syaitan. Kecuali kalau nasyid dan juga semangat untuk lagu-lagunya semangat untuk beramal soleh, ya itu masih diperbolehkan. Dan juga di zaman dahulu juga Ali bin Abi Thalib pernah menghibur dirinya dengan nyanyian, tapi tidak memakai alat musik. Tidak di kita itu ya, tapi dia hanya menghibur dirinya. Kemudian juga Rasulullah juga ketika itu juga dihibur ketika berkecamuk perang, juga dihibur oleh beberapa seruan. Kalau di kita seperti apa itu yang tarian kayak gitu, apa yang Jagoni lah, jagoni. Bukan. Tapi saya juga memang memakai alat, tapi kalau di musik jangan pakai alat, itu tidak baik sebenarnya. Itu juga sebenarnya itu diperbolehkan, karena di zaman Rasul juga ada yang memakai hal itu. Tapi itu di luar masjid untuk menghibur ketika Rasulullah supaya semangat dalam berjihad, dalam berperang bersama sahabat menghadapi orang-orang kafir. Dan juga riwayat juga seperti Aisyah dulu juga pernah membunyikan ya seperti gedang gitulah, seperti gedang pelan-pelan. Tapi ada Ibnu Mas'ud yang waktu itu melarang, tapi Rasul menegur karena hari ini adalah hari raya, kata Rasul. Nah, jadi atas dasar itu musik diperbolehkan musik, tetapi jangan musik yang sia-sia atau musik yang berkepayahan, dan juga jangan sampai melenakan sehingga terlena untuk sholat atau untuk Al-Quran, majelis. Nah, itu yang dilarang. Jadi sebenarnya kalau jumhur nggak boleh, kalau ulama salaf memang mengharamkan, tapi yang mana ya itulah, kembali lagi lah kepada logik dan marginnya yang kuat dan yang kurang kuatnya itu. Dan memang kalau lihat dari riwayat yang roji itu memang diperbolehkan musik itu, cuma musik yang mana? Nah, itu yang tadi, musik yang diperbolehkan untuk semangat beramal soleh, itu yang diperbolehkan. Tapi musik yang berkepayahan atau juga yang membuat dia itu payah atau membuat dia menangis sehingga dia itu meratapi nasib, nah itu dilarang. Jadi lahul hadisnya liudil laat sabilillah. Karena itulah itu untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dikoyri ilmin, selain atau tanpa ilmu. Nah itulah ayat tahdizaha hujwa, dan sebagai suatu surat Luqman ayat ke, silakan buka ayat ke-6, ayat tahdizaha hujwa, dan menjadikan sebagai ejekan, olok-olokan. Jadi diolok-olok agama itu untuk membenarkan dirinya, seperti di lagu-lagu di Eropa, di Barat, itu diantaranya ada yang
musik-musik itu untuk menjelekan agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada di antaranya di lagu-lagu barat itu untuk menjelekan Islam ada. Nah itulah salah satunya. Itu musik itu untuk olok-olokan. Jadi luar biasa kalau musik itu untuk olok-olokan. Nah itu yang dilarang. Yudilah sabilahi jika yumin wa yatahidha uzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Karena itu mereka mendapatkan azab yang hina karena kehinaannya di dunia dengan suara syaitan itu. Yaitu al-jibat, penjelasan tentang macam-macam sihir dari jibat, yaitu jibat itu suara syaitan. Itu yang menjadi bab ke-25. Insyaallah nanti kita lanjutkan karena juga di bulan bulan November ini hari Selasa Rabunya ada 5. Selasa Rabu ada 5. Berarti ini bisa dilanjut di pekan kelima kalau ada kesempatan dan tidak berhubungan dengan bahasan yang lain. Hari besok kita bahas lagi tentang kasih sayang Rasulullah, di antara keagungan akhlak Rasulullah yang disebutkan oleh Ustaz Maksud Ahnan adalah di antaranya juga tentang kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat. Sampai di sini dulu kajian hari ini, kita lanjutkan hari besok untuk kajian akhlak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.